Selamat berjumpa kembali di channel Font TV. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, dukung channel Font TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan alternatif dispute resolution atau disingkat dengan ADR. Serta hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh Bapak Fonaha Hulu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Pengertian alternatif dispute resolution, atau disingkat dengan ADR, dan arbitrase. Alternatif dispute resolution adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa atau disingkat dengan PPS. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, atau disingkat dengan MEPS. Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. Bentuk alternatif dispute resolution dalam Undang-Undang Nomor 30, Tahun 1999. Tentang arbitrase dan alternatif. Penyelesaian sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk alternatif dispute resolution tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30, Tahun 1999. Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup alternatif dispute resolution dan diberikan definisi tersendiri, dalam Undang-Undang Nomor 30, Tahun 1999 yakni cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam praktik, hakikatnya, alternatif dispute resolution dapat diartikan sebagai alternative to litigation atau alternative to adjudication. Alternative to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari alternatif dispute resolution. Sedangkan, alternatif to adjudication berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan. Sedangkan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Perjanjian arbitrase suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis, yang dibuat para pihak sebelum sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Arbitrase juga merupakan salah satu dari berbagai metode yang bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa. Dengan arbitrase nantinya akan memberikan alternatif untuk mengajukan gugatan dan pergi ke pengadilan. Arbitrase pada dasarnya dirancang untuk menjadi opsi yang bisa dipilih untuk menangani masalah hukum. Untuk dapat melakukan arbitrase, diperlukan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa. Arbitrase hanya terjadi ketika dua pihak menyetujuinya, baik sebelum atau setelah sengketa hukum muncul. Untuk alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Ada 3 tujuan arbitrase antara lain. Yang pertama, arbitrase sebagai proses menyelesaikan perselisihan di hadapan pihak ketiga yang tidak berkepentingan memiliki kepentingan. Pihak ketiga, seorang arbiter, mendengarkan bukti yang dibawa oleh kedua belah pihak dan membuat keputusan. Arbiter bisa berperan sebagai penonton, saksi, atau pendengar. Kedua, arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau disingkat dengan ADR. Yang digunakan sebagai pengganti litigasi dengan harapan menyelesaikan sengketa tanpa biaya dan waktu untuk pergi ke pengadilan. Litigasi adalah proses dalam pengadilan yang melibatkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Ketiga, arti arbitrase sering disamakan dengan mediasi, yang merupakan proses informal di mana pihak ketiga akan menjadi penengah pihak-pihak yang berselisih untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan. Mediator bertemu dengan para pihak untuk berdiskusi. Mediator mencoba menyatukan para pihak melalui diskusi. Jadi, litigasi, arbitrasi, dan mediasi semuanya terlibat dalam menyelesaikan perselisihan. Jenis-jenis arbitrase adalah 1. Arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah arbitrase di mana lembaga khusus ditunjuk dan mengambil peran mengelola proses arbitrase, atau manajemen kasus. Setiap lembaga memiliki seperangkat aturan sendiri yang berkaitan dengan kerangka kerja, seperti jadwal pengajuan dokumen atau prosedur untuk membuat aplikasi dan lain-lain untuk membantu proses arbitrase. Keuntungan dari arbitrase institusional adalah
Bantuan administratif yang diberikan oleh institusi. Ketersediaan aturan yang ditetapkan juga membantu arbitrase agar bisa selesai tepat waktu. Lembaga biasanya akan menagih persentase dari jumlah yang disengketakan sebagai biaya mereka, yang kadang-kadang bisa sangat besar dalam perselisihan besar. 2. Arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak dikelola oleh suatu institusi. Para pihak akan menentukan peran mereka sendiri dalam aspek arbitrase, seperti penunjukan arbiter, aturan yang berlaku, dan jadwal waktu untuk mengajukan berbagai dokumen. Tanpa lembaga pengelola, para pihak dalam arbitrase ad hoc bebas untuk menggunakan prosedur pilihan mereka. Dalam kasus-kasus di mana tidak ada aturan prosedural yang disepakati, majelis arbitrase akan mengelola arbitrase dengan cara yang dianggapnya sesuai. Arbitrase ad hoc juga dapat diubah menjadi arbitrase institusional. Jika pihak merasa mereka memerlukan bantuan dari lembaga khusus untuk menangani kasus ini di beberapa hal. Sifat arbitrase ad hoc hanyalah sementara, artinya dibentuk setelah sebuah sengketa terjadi dan akan berakhir setelah putusan dikeluarkan. Arbiternya dapat dipilih oleh masing-masing pihak yang berselisih. Namun jika para pihak tidak menunjuk arbiter sendiri, mereka dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiter sebagai pemeriksa dan pemutus kasus sengketa. Adapun syarat-syarat seorang arbiter juga telah tertuang dalam Pasal 9 Ayat 3. Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ada 3 manfaat arbitrase yaitu 1. Arbitrase bersifat pribadi. Proses arbitrase termasuk persidangan ini tidak terbuka untuk umum. Para pihak dan arbiter sering kali terikat oleh aturan kerahasiaan yang ketat. Dengan demikian, rahasia bisnis dan informasi penting dapat dilindungi dari publik, media, dan atau pesaing. 2. Arbiter adalah ahli. Para pihak dapat dengan bebas memilih arbiter selama mereka arbiter yang dipilih tidak memihak alias independen. Arbiter yang dipilih bisa berasal dari negara lain atau bidang profesional. Hal ini akan menjamin arbiter memiliki keahlian profesional dan mampu menangani perselisihan atau persengketaan. 3. Arbitrase dapat menghemat waktu dan biaya. Prosedur yang dibuat khusus dan tidak adanya proses banding dan atau peninjauan ulang memberikan peluang untuk proses arbitrase diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Biaya yang harus dikeluarkan dapat lebih hemat. Ada 6 bentuk alternatif dispute resolution, atau disingkat dengan ADR. Antara lain, 1. Konsultasi. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Di mana, pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. 2. Negosiasi. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 alasan. Yaitu, pertama, untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual-beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa, dan kedua, untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. 3. Konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikat baik para pihak yang bersengketa sendiri. 4. Mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga, atau mediator yang netral atau tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah atau pasif yang memberikan bantuan, berupa alternatif-alternatif, penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1. Tahun 2016. Tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak, dengan dibantu oleh mediator.
Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung. 5. Penilaian ahli. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. 6. Arbitrase. Berbeda dengan bentuk alternatif dispute resolution lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final and binding. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke pengadilan negeri. Dapat kita lihat pasal 59 ayat 1 dan ayat 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam hal para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Sekarang kita belajar dengan judul sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah istilah yang umum dan merujuk pada berbagai sengketa dalam dunia bisnis. Seringkali, sengketa ini disebut juga dengan sengketa perdagangan, perniagaan, atau komersial. Sengketa yang sering terjadi adalah: yang pertama, sengketa penanaman modal. Penanaman modal atau investasi selalu menjadi hal penting dalam bisnis, karena bisa meningkatkan nilai suatu usaha. Perselisihan bisa terjadi antara pemberi dan penerima modal. Misalnya, investor merasa penerima investasi tidak membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian. Jika tidak segera diatasi, perselisihan ini bisa menjadi konflik yang besar. Kedua, sengketa hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HKI. Sengketa perbankan terjadi dalam dunia perbankan, baik konvensional maupun syariah. Sengketa bisa terjadi antara bank dengan perusahaan yang bekerja sama dengannya ataupun dengan nasabah. Ketiga, sengketa perbankan sebagai hak yang dilindungi adalah wajar. Sengketa hak kekayaan intelektual harus dihormati, namun ada banyak contoh sengketa bisnis yang melibatkan sengketa hak kekayaan intelektual ini. Misalnya, sengketa tentang hak paten, nama merek dagang, dan hak cipta. Pihak yang bersengketa bisa merupakan mitra kerja sama sebelumnya, tetapi bisa juga dua pihak yang tidak saling kenal dan memiliki klaim kepemilikan akan hal yang sama. Keempat, sengketa perniagaan lainnya. Sengketa bisnis juga meliputi perselisihan apapun yang terjadi dalam dunia perniagaan. Jadi, konflik yang tidak bisa digolongkan ke dalam tiga kategori di atas masih dapat digolongkan sebagai sengketa bisnis, selama konflik tersebut berhubungan dengan aktivitas perniagaan. Itulah sengketa-sengketa bisnis yang pernah dan kemungkinan besar akan terjadi lagi di Indonesia, terutama sejak diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dibawahi oleh MEA. Di mana, kerjasama dengan pihak asing kini lebih mudah diwujudkan. Selanjutnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam banyak contoh sengketa bisnis. Misalnya antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing, cara penyelesaian dilakukan melalui arbitrase. Merupakan penyelesaian masalah di luar pengadilan umum, arbitrase menjadi pilihan yang cukup populer karena dianggap sebagai solusi cepat untuk menyelesaikan kasus perdata. Tidak seperti penyelesaian melalui pengadilan umum yang terikat pada hukum acara perdata, mencari solusi masalah melalui arbitrase tidak terlalu menekankan akan formalitas. Akibatnya, sengketa bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Semakin cepat masalah selesai, semakin sedikit kerugian material dan non-material yang dirasakan pihak yang bersengketa. Ada 5 prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu 1. Pendaftaran dan permohonan arbitrase. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disetujui dua belah pihak. Sebelum berkas permohonan dimasukkan, pemohon harus lebih dulu memberitahukan termohon bahwa sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Surat pemberitahuan ini wajib diberikan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 tentang arbitrase pasal 8 ayat 1 dan 2, yakni sengketa, nama, dan alamat lengkap pemohon dan termohon, penunjukan klausula arbitrase yang berlaku, perjanjian yang menjadi dasar tuntutan, jumlah yang dituntut apabila ada cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Perjanjian tentang jumlah arbiter atau jika tidak memiliki perjanjian ini, pemohon dapat mengajukan jumlah arbiter yang dikehendaki dan harus dalam jumlah yang ganjil. Penunjukan arbiter ini juga dapat diserahkan kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau melalui pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau disingkat dengan BANI.
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dari pendaftaran dan permohonan arbitrase kepada sekretariat. Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hal ini dilakukan oleh pihak yang memulai proses arbitrase alias pemohon. Penyerahan permohonan ini juga disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan administrasi, meliputi biaya administrasi sekretariat, pemeriksaan perkara, arbiter, dan sekretaris majelis. Setelah permohonan diterima dan pembayaran dilunasi, permohonan akan didaftarkan ke dalam register arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Permohonan akan diperiksa untuk kemudian ditentukan apakah perjanjian arbitrase cukup memberikan dasar kewenangan bagi arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk melakukan pemeriksaan sengketa tersebut. 2. Penunjukan arbiter. Merujuk pada Undang-Undang Arbitrase Pasal 8 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan sebelumnya, pemohon dan termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbiter. Kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrase yang disampaikan pemohon dan dalam jawaban termohon hal ini dijelaskan pada poin 3 mengenai tanggapan pemohon. Forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbiter disebut dengan arbiter tunggal atau majelis. Hal ini berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan arbiter tunggal dan majelis adalah seperti berikut ini. Yang pertama, jika diinginkan cukup arbiter tunggal, pemohon dan termohon wajib memiliki kesepakatan tertulis mengenai hal ini. Pemohon mengusulkan kepada termohon sebuah nama yang akan dijadikan sebagai arbiter tunggal. Apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak usulan diterima tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Yang kedua, jika diinginkan majelis, maka pemohon dan termohon masing-masing menunjuk seorang arbiter. Karena jumlah arbiter harus ganjil. Arbiter yang ditunjuk oleh dua belah pihak harus menunjuk seorang arbiter lagi untuk menjadi arbiter ketiga yang akan menjadi ketua majelis. Jika dalam kurun waktu 14 hari, belum mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan negeri akan mengangkat arbiter ketiga dari salah satu nama yang diusulkan salah satu pihak. Sementara itu, apabila salah satu pihak tidak dapat memberikan keputusan mengenai usulan nama arbiter yang mewakili pihaknya dalam kurun waktu 30 hari sejak termohon menerima surat, maka seorang arbiter yang telah ditunjuk salah satu pihak menjadi arbiter tunggal. Putusan arbiter tunggal ini tetap akan mengikat dua belah pihak. 3. Tanggapan termohon. Setelah berkas permohonan didaftarkan, Badan Pengurus Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan memeriksa dan memutuskan apakah Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa, maka sekretaris majelis harus segera ditunjuk. Jumlah sekretaris majelis boleh lebih dari satu dan bertugas untuk membantu pekerjaan administrasi kasus. Sekretariat menyiapkan salinan permohonan arbitrase pemohon dan dokumen-dokumen lampiran lainnya dan menyampaikannya kepada termohon. Termohon memiliki waktu sebanyak 30 hari untuk memberi jawaban atas permohonan tersebut. Hal ini merupakan kewajiban termohon. Termasuk di dalam jawaban tersebut adalah usulan arbiter. Apabila dalam jawaban tersebut tidak disampaikan usulan arbiter, maka secara otomatis dan mutlak penunjukan menjadi kebijakan Ketua Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Batas waktu 30 hari dapat diperpanjang melalui wewenang Ketua Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dengan syarat tertentu. Termohon menyampaikan permohonan perpanjangan waktu untuk menyampaikan jawaban atau menunjuk arbiter dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas dan sah. Maksimal perpanjangan waktu tersebut adalah 14 hari. 4. Tuntutan balik. Dalam jangka waktu 30 hari tersebut, termohon harus mengajukan tanggapannya kepada Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk kemudian diserahkan kepada majelis dan pemohon. Jawaban tersebut harus mengandung keterangan mengenai fakta-fakta yang mendukung permohonan arbitrase berikut butir-butir permasalahannya. Di samping itu, termohon juga berhak melampirkan data dan bukti lain yang relevan terhadap kasus tersebut. Jika ternyata termohon bermaksud untuk mengajukan suatu tuntutan balik atau disebut rekonvensi, maka tuntutan tersebut dapat pula disertakan bersamaan dengan pengajuan surat jawaban. Tuntutan balik ini juga dapat diajukan selambat-lambatnya pada saat sidang pertama. Namun pada kondisi tertentu, termohon dapat mengajukan tuntutan balik pada suatu tanggal dengan memberi jaminan yang beralasan. Tentu saja, hal ini juga dilakukan atas wewenang dan kebijakan majelis, seperti prosedur permohonan arbitrase di awal, pihak pemohon yang mendapat tuntutan balik dari termohon diberi waktu selama 30 hari, atau sesuai dengan kebijakan majelis untuk memberi jawaban atas tuntutan tersebut. Yang perlu diingat, tuntutan balik ini dikenakan biaya tersendiri dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila tanggungan biaya ini terselesaikan oleh kedua belah pihak, barulah tuntutan balik akan diperiksa dan diproses lebih lanjut bersama-sama dengan tuntutan pokok.
Namun apabila ada kelalaian dari salah satu atau bahkan kedua belah pihak untuk membayar biaya administrasi tuntutan balik selama biaya tuntutan pokok telah selesai dilaksanakan, maka hanya tuntutan pokok yang akan dilanjutkan penyelenggaraan pemeriksaannya. 5. Sidang pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan arbitrase, ada beberapa hal penting yang telah diatur dalam undang-undang, antara lain, pemeriksaan dilakukan secara tertutup, menggunakan bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis, dan mendengar keterangan dari para pihak. Karena sifatnya yang tertutup, apabila ada pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase yang menggabungkan diri dapat disetujui kehadirannya oleh majelis atau arbiter. Keikutsertaan pihak ketiga ini tentu harus memiliki unsur kepentingan yang terkait dengan sengketa yang dipersoalkan. Sementara itu, terkait dengan bahasa yang digunakan, majelis atau arbiter dapat mempertimbangkan untuk menggunakan bahasa asing, sesuai kesepakatan apabila ada pihak atau bahkan arbiter asing yang tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia, atau bagian transaksi yang menjadi penyebab sengketa dilaksanakan dalam bahasa asing selain Indonesia. Sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang, batas maksimal pemeriksaan sengketa adalah 180 hari. Terhitung sejak majelis atau arbiter ditetapkan. Adapun hal-hal yang dapat menjadi faktor majelis atau arbiter memperpanjang masa pemeriksaan adalah: yang pertama, salah satu pihak mengajukan permohonan hal khusus. Kedua, merupakan akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya, atau dianggap perlu oleh majelis atau arbiter. Putusan akhir paling lama ditetapkan dalam kurun waktu 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Sebelum memberi putusan akhir, majelis atau arbiter juga memiliki hak untuk memberi putusan-putusan pendahuluan atau putusan-putusan parsial. Namun, bila dirasa diperlukannya perpanjangan waktu untuk menetapkan putusan akhir menurut pertimbangan majelis atau arbiter, maka putusan akhir dapat ditetapkan pada suatu tanggal berikutnya. Selanjutnya, hukum anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1999. Hukum anti-monopoli. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana, orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan atau suplai suatu barang atau jasa tertentu. Di samping istilah monopoli di Amerika Serikat, sering digunakan kata antitrust untuk pengertian yang sepadan dengan istilah anti-monopoli atau istilah dominasi yang dipakai masyarakat Eropa. Yang artinya juga sepadan dengan arti istilah monopoli. Di samping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu kekuatan pasar. Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah monopoli, antitrust, kekuatan pasar, dan istilah dominasi, saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang menguasai pasar, di mana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar. Undang-Undang Anti-Monopoli Nomor 5. Tahun 1999, memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi, dan atau pemasaran barang, dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Anti-Monopoli. Sementara yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1, Ayat 2, Undang-Undang Anti-Monopoli. Pada intinya Undang-Undang Anti-Monopoli dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Anti-Monopoli maka ada koridor-koridor hukum yang mengatur ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pelaku-pelaku usaha. Pengertian persaingan tidak sehat. Menurut rumusan pasal angka 1 ayat 6. Undang-Undang Anti-Monopoli, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang, dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, atau melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Menurut sistematik Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Anti-Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat ditandai 3 alternatif kriteria. Yaitu, persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum,
dan menghambat persaingan usaha. Tindakan persaingan usaha tidak sehat sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindakan anti-persaingan atau anti-competition, dan tindakan persaingan curang atau unfair competition practice. Tindakan anti-persaingan adalah tindakan yang bersifat mencegah terjadinya persaingan dan dengan demikian mengarah pada terciptanya kondisi tanpa atau minim persaingan, sedangkan persaingan curang adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam kondisi persaingan. Jenis persaingan usaha tidak sehat. Ada 4 jenis persaingan usaha tidak sehat yang terdapat dalam suatu perekonomian. Antara lain, 1. Kartel atau hambatan horizontal. Kartel atau hambatan horizontal adalah suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi atau pemasaran barang atau jasa, sehingga diperoleh harga tinggi. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha, yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat, sehingga di antara undang-undang monopoli di banyak negara kartel dilarang sama sekali. Hal ini karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan kuota barang atau jasa. Dalam keadaan perekonomian yang sedang baik kartel dengan mudah terbentuk, sedangkan kartel akan terpecah kalau keadaan ekonomi sedang mengalami resesi. Selain kartel juga akan mudah terbentuk apabila barang yang diperdagangkan adalah barang massal yang sifatnya homogen, sehingga dengan mudah dapat disubstitusikan dengan barang sejenis. Dengan struktur pasar tetap dipertahankan. 2. Perjanjian tertutup atau hambatan vertikal. Perjanjian tertutup atau eksklusif dealing adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang pengecer, yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu. Sebagai contoh, sering kita temui bahwa khusus untuk merek minyak wangi tertentu, hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. Dalam kasus ini pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain, kecuali yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir tertentu dalam pasar yang bersangkutan atau relevan market. Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli. 3. Merger. Merger secara umum merger dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambil alihan atau acquisition. Apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal, sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain maka akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun merger atau pengambil alihan dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha baru, namun, suatu merger atau pengambil alihan perlu mendapat pengawasan dan pengendalian karena pengambil alihan dan merger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopolistik. 4. Monopoli. Monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli, apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu produsen atau penjual. Kedua, tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli. Ketiga, adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis atau hukum. Faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antaranya adalah: pertama, kebijaksanaan perdagangan. Kedua, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Ketiga, kebijaksanaan investasi. Keempat, kebijaksanaan pajak. Dan kelima, pengaturan harga oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1999, tentang pengaturan monopoli, terdapat dua kelompok karakteristik yaitu: pertama, kelompok pasal yang memiliki karakteristik rule of reason. Dan, rule of reason dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktik bisnisnya pelaku usaha, baik dalam melakukan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan, tidak secara otomatis dilarang. Akan tetapi, pelanggaran terhadap pasal yang mengandung aturan rule of reason masih membutuhkan suatu pembuktian, dan pembuktian ini harus dilakukan oleh suatu majelis yang menangani kasus ini, yang dibentuk oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat dengan KPPU.
Kelompok pasal ini dapat dengan mudah dilihat dari teks pasalnya yang dalam kalimatnya selalu dikatakan. Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kedua, kelompok pasal yang memiliki karakteristik per se ilegal. Per se ilegal atau violation atau offense adalah suatu praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik bisnis tersebut. Bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah 1. Perjanjian yang dilarang. Pengertian perjanjian ditentukan dalam Pasal 1, Ayat 7, Undang-Undang Nomor 5. Tahun 1999, yang mengartikan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan melalui unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, meliputi: pertama, perjanjian terjadi karena suatu perbuatan. Kedua, perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian. Ketiga, perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, yaitu a. Oligopoli, yang diatur dalam Pasal 4, Ayat 1 dan 2. b. Penetapan harga, yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1. c. Pembagian wilayah, yang diatur dalam Pasal 9. d. Pemboikotan, yang diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2. e. Kartel, yang diatur dalam Pasal 11. f. Trust, yang diatur dalam Pasal 12. g. Oligopsoni, yang diatur dalam Pasal 13 Ayat 1 dan 2. h. Integrasi vertikal, yang diatur dalam Pasal 14. i. Perjanjian tertutup, yang diatur dalam Pasal 15. Ayat 1 sampai 3. j. Perjanjian dengan pihak luar, yang diatur dalam Pasal 16. 2. Kegiatan yang dilarang. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tidak terdapat definisi kegiatan, namun, demikian jika ditafsirkan secara kontrak. Terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kegiatan adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, tanpa ada keterkaitan hubungan hukum secara langsung dengan pelaku usaha lainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang. Meliputi: yang pertama, monopoli, yang diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 dan 2. Kedua, monopsoni, yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 dan 2. Ketiga, penguasaan pasar, yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21. Keempat, persekongkolan dalam tender, yang diatur dalam Pasal 22, sampai dengan Pasal 24. 3. Posisi dominan. Pada Pasal 1, Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar, bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya, di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Posisi dominan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut meliputi: pertama, posisi dominan secara umum, yang diatur dalam Pasal 25. Ayat 1 dan 2. Kedua, jabatan rangkap, yang diatur dalam Pasal 26. Ketiga, pemilikan saham minoritas, yang diatur dalam Pasal 27a. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan, yang diatur dalam Pasal 28v Ayat 1-3. Demikian pembelajaran hari ini. Dan, selamat belajar. Jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.